Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kian Ramadhani. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang sejarah Kota Rebah. Kota Rebah yaitu salah satu tempat bersejarah kerajaan Melayu ada di Hulu Riau, Tanjung Pinang, yang sekarang kini tak lagi tampak terawat. Nah, lokasi yang pernah menjadi saksi kejayaan dan pusat pemerintahan ini sepi tanpa pengunjung. Letaknya di Benteng Kota Tinggi atau lebih dikenal dengan Bukit Galang Batu 8 Atas, Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Halaman Kota Rebah juga sangat kotor dan banyak tumbuhan liar. Padahal di sekitar halaman Kota Rebah terdapat kuburan raja-raja, sisa reruntuhan gedung pun masih ada. Disebut sebagai Kota Rebah karena sisa bangunan kompleks istana itu roboh ke tanah seperti berbaring. Itu terjadi secara alami karena nggak dimakan usia dan lama ditinggal. Berawal dari atas perintah Sultan Abdul Jalil Shah pada tahun 1613 sampai 1677 yang bermastutin di Johor, Tanah Semanjung. Laksmana Tun Abdul Jalil diutus mencari daerah baru sebagai pusat kekuasaan. Didahului semacam survei awal ke berbagai tempat di pulau-pulau yang ada di sekitar Selat Melaka. Pada tahun 1673, Tun Abdul Jalil memutuskan membuka daerah baru tersebut untuk dipersiapkan sebagai calon pusat kerajaan. Latar utama pencarian daerah baru didasarkan kenyataan pada periode itu pusat kerajaan Melayu di Johor kerap dilanda kekeringan sehingga penduduk sulit mendapatkan air bersih. Menggunakan perahu bernama Lancang Kuning, ekspedisi yang dipimpin Tun Abdul Jalil dengan jurumudi Malim Dewa untuk mencari daerah baru itu sampai ke Pulau Bintan dan sekitarnya. Di Sungai Carang, mereka menemukan semacam delta pulau di mulut sungai yang dinilai cocok untuk permukiman. Lokasi yang ia pilih sedikit masuk Sungai Carang atau di Hulu Riau, tak begitu jauh dari pusat kota Tanjung Pinang saat ini, yang sudah dijadikan sebagai kota bendahara atau setara Perdana Menteri sejak Kerajaan Melaka masih berjaya. Lokasinya sangat strategis, terutama dari segi pertahanan. Kapal musuh yang datang niscaya akan segera tampak bila menempatkan lokasi penjagaan di Tanjung Pinang dan Pulau Penyengat. Akan tetapi, pembukaan negeri baru ini menyusutkan peran Tanjung Pinang itu sendiri, yang kemudian hanya menjadi semacam kawasan pendukung. Terlebih lagi, sejak pusat kekuasaan Kesultanan Melayu dipindahkan ke sini pada tahun 1718 pada masa pemerintahan Sultan Abdul Jalil Riayat Shah keempat. Kawasan Sungai Carang kian berkembang sejak Raja Haji Fisabilillah pada tahun 1777 sampai 1784 menjabat yang di Pertuan Muda keempat setingkat Perdana Menteri. Pada masa itu, ia mendirikan istana baru dengan sebutan Istana Kota Piring di Pulau Biram Dewa. Pasang surut kejayaan masa silam itu bagai mengikuti gerak pasang air laut yang naik turun. Khawatir mendapat serangan balik Belanda atas kekalahan mereka dari pasukan Tempasok, Kalimantan pada tahun 1787. Sejarah kembali mencatat pusat Kesultanan Melayu Riau akhirnya dipindahkan ke Dai Lingga. Gugurnya Raja Haji Fisabilillah sebagai yang dipertuankan muda keempat ketika memimpin langsung penyerangan terhadap pertahanan Belanda di Teluk Ketapang pada tahun 1784 diperkirakan ikut jadi pertimbangan pemindahan pusat pemerintahan ke Dai.
Sejak saat itu, peran kawasan Istana Kota Lama dan Istana Kota Piring mulai redup, bahkan ketika pusat kekuasaan di bumi hanguskan dan pusat pemerintahan di akhir masa senja Kesultanan Melayu Riau kembali ke kawasan Pulau Bintan dan sekitarnya. Lokasi yang dipilih tidak di bekas Istana Kota Lama, melainkan ke Pulau Penyengat. Baiklah, itu tadi adalah sejarah singkat dari Kota Rebah atau dikenal dengan Istana Kota Lama. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.